Halo anak-anak MEM semua, apa kabar? MEM harap semua kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita dan kamu tetap stay di rumah. Oke anak-anak ibu semuanya, kita kembali lagi dalam pelajaran matematika. Kita sudah membahas mengenai faktorial, kaidah pencacahan. Hari ini kita akan membahas pertemuan kita yang baru, topik kita yang baru, yaitu mengenai statistika. Statistika, nanti yang pertama membahas adalah pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data yang berupa angka yang dalam daftar yang menggambarkan atau suatu persoalan. Mem ulangi, statistik adalah kumpulan data yang berupa angka yang disusun dalam daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Itu statistik. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, atau menarik kesimpulan dari data yang berupa angka. Perlu digarisbawahi, berupa angka. Yang kedua, data statistika. Data statistika, data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Contohnya data siswa, data keuangan, dan data pegawai. Jika data yang diambil hanya sebagian dari anggota suatu objek penelitian, maka data yang demikian disebut sampel. Jadi, jika dari data itu hanya diambil sebagian, maka itu kita menyebutnya sampel. Data yang baik harus memenuhi persyaratan. Jadi data yang kita ambil itu harus ada syaratnya. Dia dikatakan data yang baik jika data itu harus objektif. Artinya data yang diperoleh harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, nggak berbohong. Kalau dua orang. Jangan dibuat jadi 3 orang. Terus yang kedua itu harus relevan. Relevan artinya terkini. Lalu yang ketiga harus up to date. Ini dia harus up to date itu yang terkini harus sesuai zaman. Yang keempat harus representatif. Artinya sampel yang diambil harus memiliki sifat yang sama atau menggambarkan populasinya. Itu dia data yang baik harus memenuhi syarat-syarat berikut. Selanjutnya, data itu harus real atau nyata. Itulah dia syarat-syarat data yang baik. Nanti yang ketiga ada macam-macam data. Yang pertama ada data tunggal, ada data berkelompok. Data tunggal yaitu data yang disusun secara observasi. Kalau data berkelompok, data yang disajikan dalam bentuk kelompok atau interval tertentu. Contoh data tunggal, misalnya nilai matematika kelas 12 2BM 9, 8, 10, 9, 9, 8. Itulah dia untuk data tunggal. Nanti kalau data berkelompok, misalnya penghasilan orang tua siswa 30 siswa SMK dalam bentuk jutaan. Membuat di sini penghasilan per bulan. Di sini jumlahnya atau frekuensinya. Jadi dari 1 sampai 3 juta jumlah orangnya ada 4 orang yang penghasilannya 1 sampai 3 juta. Dari 4 sampai 6 juta ada 5 orang. Dari 7 juta sampai 8 ada 9 orang. Dari 9 sampai 10 ada 12 orang. Itulah untuk data berkelompok. Nanti selanjutnya ada data kualitatif, ada data kuantitatif,
Ada data primer dan sekunder. Yang keempat, penyajian data. Data yang diperoleh, jadi data yang kita peroleh itu dapat kita tuliskan atau dapat kita sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram. Contoh, ini adalah nilai matematika dari 30 siswa. Ada 7, 6, 7, 6, 6, seterusnya nanti sampai 10. Jadi ini kita mau buat dalam bentuk tabel atau daftar. Maka kita buat nilai frekuensi. Yang nilainya kita buat aja dari 5, 6, ada nilai berapa dia? Ada nilai 5, ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya jumlahnya. Yang nilai 5